tiba-tiba badan gue kayak ada yang nabrak. Tiba-tiba sontak langsung kaget, badan gue langsung nunduk. Tiba-tiba langsung nyiksa diri sendiri. Gue ngeliat ada sosok makhluk ngkongkong gitu, udah sepuh, tapi dia lagi kayak bertapa gitu. Nah, bertapanya itu di tengah empang, kayak ngambang gitu di air. Nah, ternyata di pohon pisang ini ada makhluk namanya kuntilanak merah. Tahu gua kuntilanak kan cewek gitu. Ternyata kuntilanak merah ini cowok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat jeritan dalam, malam ini masih kedatangan narasumber kita, ABG nih, masih fresh, masih ganteng banget nih, Mas Vicky. Assalamualaikum Mas Vicky. Waalaikumsalam. Kesibukannya apa nih Mas sekarang Mas? Kesibukannya paling Nah, Mas Vicky ini konon katanya gampang lah, sensitif badannya, sering kemasukan ya Bang ya? betul. Mas sering lihat penampakan gitu ya Bang ya? Oke, sobat jeritan dalam, jangan kemana-mana, kita tonton sampai habis kisah dari Mas Vicky. Jangan skip videonya. Inilah Mas Vicky. Jadi kejadiannya nih Bang, tepatnya 4 tahun yang lalu, 2020 itu gua sekitar jam 7 sore itu udah nongkrong, biasalah ke tongkrongan gua. Terus nggak tahu kenapa nongkrong seperti biasa. Nah, jam 11 ini nih kayak hawanya beda gitu, kayak angin dingin, terus tiba-tiba badan pegel, mood juga seketika hancur gitu Bang. Gua Bang kayak seneng enggak, sedih enggak, tiba-tiba badan pegal, kepala pusing, kayak dari belakang ini kayak tiba-tiba kayak ada yang nabrak, dok gitu. Udah tuh di situ gua langsung diam, merem, nggak tahu tuh, gua udah nggak bisa ngendalin tubuh gua, pokoknya udah dikuasain dah. Tapi gua sadar itu. Nah, ternyata makhluk yang di sekitar tongkrongan gue ini masuk ke gue. Dia tertarik katanya sama gue, bertanya dah tuh sama teman-teman gue, namanya siapa. Terus dia bilang, nama saya Indri, tinggal di mana, di atas, sambil nunjuk ke arah di atas kepala kita tuh kayak ada rumah gitu Bang, lantai 2. Nah, dia nunjuk ke arah lantai 2-nya situ. Nah, di situ dia bilang kalau dia kesepian, dia dimusuhin sama teman-temannya di situ. Dia pokoknya kesepian, sedih. Katanya yang depan ini jahat sama dia. Ada 2 makhluk. Di situ gue belum tahu makhluknya itu apa, yang usil, yang jahatin dia itu siapa. Pokoknya dia di situ kayak pengen minta bantuan, pengen minta gue temenin. Kayak misalkan dia butuh apa-apa masuk ke gue gitu. Udah, habis itu pokoknya di situ setelah pas gue dimasukin itu, gue nggak bisa ngendalin tubuh gue nggak bisa kayak ngomong minta tolong itu ke teman-teman gue. Di situ pokoknya 50% tubuh gue dikendaliin, tapi gue masih sadar. Tapi kondisi situ gue merem, nggak bisa ngeliat kondisi sekitar kayak gimana. Pokoknya gue dikendaliin, gue ngomong sendiri, tapi gue jawab pertanyaan dia dalam hati gitu. Kayak misalkan dia ngomong temenin saya, gue jawab dalam hati, lu siapa, lu emang siapa di sini gitu. Akhirnya teman gue pada nanya tuh, namanya siapa, Indri, tinggalnya di mana, di atas, di rumah kosong lantai 2 tempat gua nongkrong sama bocah gua. Nggak cerita, dia pergi. Udah di situ badan gua menggigil, udah mulai kedinginan, kayak
capek lah kayak habis lari maraton dah, capek keringetan, pokoknya situ udah ngantuk, udah nggak bisa apa-apa lagi. Padahal sebelum dimasukin dia itu segar bugar bang, kayak masih tawa-tawa main gitar kayak nongkrong biasa dah. Entah kenapa abis udah keluar langsung ada energi lagi gitu. Setelah kejadian itu makin sering tuh bang gue dimasukin, makin sering dimasukin dan makin sering cerita menjual kesedihan dia dah. Dia datang ke gua nangis, dia datang ke gua ketawa, pokoknya di situ nggak jelas mood dia, mood gua juga nggak jelas. Singkat cerita, udah tuh 2 bulan kemudian gua baru tahu bang, pas dia masukin ke gua lagi kesekian kalinya, gua baru bisa ngeliat di situ kayak pas dimasukin dia, gua bisa ngeliat keadaan sekitar, setan-setannya, makhluk-makhluknya itu apa aja. Ternyata yang usil sama dia ini ada makhluk namanya Mas Gendeng dan Pocong. Dia berdua ada di depan rumahnya, di depan kayak tempat dia. Penghuni dia gitu. Iya, penghuni dia. Di tempat ini pohon berdua katanya, kayak BSD itu dah dia berdua. Dan ternyata emang serem bang. Gendeng Mas Gendeng ini gede, serem, badan hitam, rambut gondrong, bertaring. Nah, pocongnya ini dia kayak duduk gitu di antara ranting-ranting pohon yang gede, sambil mainin kaki. Di situ dia nangis, cerita ke gua kalau makhluk yang di depan dia ini makin nggak bisa diatur, makin usil. Iya, serem dah pokoknya. Di situ dalam hati, buset deh, serem juga ya. Setan aja sampai takut, apalagi gua ini dimasukin. Nah, dia tertarik sama temen gua lewat gua karena temen gua ini susah dimasukin. Dia bilang kalau dia tertarik sama temen gua, ada nih temen gua satu tongkrongan, dia tertarik sama temen gua ini tapi nggak bisa dimasukin, dia bilang. Jadi dia masukinnya lewat gua, masukin ke gua. Dia bilang itu ganteng, aku mau sama dia, kayaknya dia lebih bisa nemenin aku deh dibanding kamu. Jadi situ dalam hati gua, bagus nih, tapi kenapa masuk ke gua lagi gitu, kenapa bukan temen gua, kenapa lu nggak usaha gitu buat masuk temen gua. Udah habis itu kayak selang berapa bulan, udah tuh cuma kayak dimasukin biasa-biasa doang, kayak misalkan gua mual kesenggol dia dikit, ditabrak dia, mual muntah di situ di tongkrongan. Sampai teman gue udah tahu dah kalau gue mual itu berarti disenggol sama dia, sama makhluk ini. Udah singkat cerita berlalu 3 bulan, gue main bang ke tempat temen, ke rumah temen gue, ada di deket tongkrongan gue main ke rumahnya. Di situ temen gue ngajakin main setan. Nah, sama temen gue yang bisa ini diain, akhirnya temen gue dimasukin sama temen gue yang bisa ini. Nah, yang masuk ini cewek, tapi sebelum dimasukin gue cerita ke temen gue yang bisa, gue nanya, makhluk sini hancur ya mukanya ya? Kata temen gue, iya, kok lu tahu? Lah, gue nebak doang, gue kira gue ngasal. Ternyata benar emang. Terus rumah di sini, gue nanya nih ke temen gue yang rumahnya dekat situ, ini rumah lantai 2 ya, habis tangga ada 2 kamar di samping. Iya. Kok lu tahu Ki? Terus di sampingnya ada kamar mandi. Iya. Kok lu tahu dah? Dari mana? Gak tahu, gue ada aja di otak gitu. Gue nanya tuh, katanya iya benar, situ 2 lantai udah nggak dihuni. Terus juga benar, samping 2 kamar ini ada kamar mandi. Di situ gua kayak ngerasa gimana gitu, kayak ngerasa ngeri juga, kok bisa gua nebak bener kayak gini, padahal gua belum pernah ngeliat rumahnya, belum pernah masuk ke rumahnya gitu. Udah, habis itu gua cerita-cerita gitu, mulailah dia dimasukin sama setan, sama makhluk yang ada di situ. Cewek yang masukin dia
bilang kalau dia sedih juga, ngejual kesedihan dia. Makhluk ini bilang katanya dia sendiri di situ, nggak punya teman. Jadi dia masuk ke temen gue ini biar dibawa. Dia ngiyain, dia bilang dia mau bawa ini buat temenin makhluk ini. Dia mau nemenin, dia mau apa, ibaratnya jadi temen lah, biar dia nggak kesepian di tempatnya itu. Dan masuknya ini ternyata benar. Nah, dia sendiri yang bilang. Nah, pas kesurupan ini gua kasih rokok, dia nggak mau, maunya kantil. Dia bilang, aku mau makan kantil aja, nggak mau rokok. Itu bocah pada kaget. Set, masa iya teman gue makan kantil nih demi lu? Gue nebak juga lokasinya. Dia ada di jendela, terus main-mainin kabel gitu, kakinya keluar. Tapi dia duduk di jendela ke arah keluar. Soalnya aneh, yang lain kabel kagak goyang, ini goyang. Kagak ada burung, kagak ada hewan apapun gitu, tikus, musang, nggak ada. Tapi satu kabel doang ini yang goyang. Langsung mikir, itu kali ya, setannya ya. Iya emang di situ, udah biarin aja. Habis masuk dari temen gue ini, dia main ke situ katanya. Dah tuh, habis itu singkat cerita, gue ke rumahnya dia, ke rumah temen gue ini, duduk ngopi nyantai. Nah tiba-tiba gue dimasukin bang sama makhluk situ. Gue akhirnya dimasukin situ. Nah di situ gue dimasukin sama, gue ngeliatnya kayak kakak-kakak pakai payung gitu, kayak zaman Belanda gitu bang. Kayak si muda, cantik. Di situ gue ngeliat pohon pisang banyak, pohon kelapa, pokoknya bukan rumah. Di situ gue ngeliat kan, kayak gue dibawa ke masa lalu dari rumah ini sebelum jadi gitu. Gue ngeliat situ banyak yang pakai payung, banyak yang pakai topi kayak cowboy gitu, pokoknya berjas, pakai gaun cewek-ceweknya kayak zaman Belanda gitu dah. Terus habis itu udah tuh gue dikeluarin, dihilangin. Habis itu pas sadar, gue nanya ke temen gue, dulunya nih pohon pisang semua ya? Iya, emang pohon pisang semua di sini, banyak pohon kelapa juga. Padahal di situ gue belum ngomong ada pohon kelapa juga. Dia bilang ada pohon kelapa juga di sini. Wah, gua habis dari mana berarti? Biasa dimasukin doang. Berarti lu dia bawa ke alam dia. Lu ditunjukin awal mula sebelum ada bangunan ini. Pokoknya setiap gua pengen dimasukin itu kayak gua mual, pusing, badan pegel. Udah tiba-tiba nggak sadar, nunduk, ngerem, udah. Situ gue jadi iya dimasukin makhluk wanita dah. Nah setelah kejadian itu setahun kemudian nih bang, gue datang ke tempat pengajian mamanya temen gue yang meninggal. Nah di situ gue ngaji yasin habis sisa sampai jam 8 lah, kelar gue nongkrong biasa bang ke pos, nongkrong situ rame bocah-bocah gue juga kalau nongkrong situ biasa ngerokok, ngopi, main gitar. Nah asik-asik ngobrol, asik cerita, tiba-tiba udah jam 1 malam nih. Di situ gue udah mulai ngerasa hawa nggak enak, kayak biasa gue dimasukin dah, kayak mual, pusing. Tapi ini lebih parah bang, kayak badan panas banget, kayak dibakar gitu, kayak sampai nggak tahan gue. Nah tiba-tiba temen gue ini yang mamanya meninggal ngajakin main setan. Nah di situ temen gue yang bisa ngeyain lagi, nyoba lagi, dan ya gue lagi bang di situ, karena emang gue doang mungkin yang sensitif, yang paling gampang masukin. Udah, tapi nggak langsung masuk di situ. Gue masih sempat ngobrol, cerita, tawa-tawa. Tiba-tiba mood gue langsung berubah, langsung sedih gitu. Nah tiba-tiba nunduk kayak ada yang nabrak gue. Langsung tuh di situ gue jadi
kemasukan. Gua ngeliat ada sosok makhluk ngkongkong gitu, udah sepuh, tapi dia lagi kayak bertapa gitu. Nah, bertapanya itu di tengah empang, kayak ngambang gitu di air dia. Dia bilang situ, hati-hati, di belakang ada yang jahat, kuntilanak merah, dia kuat, caranya macam-macam di sini. Saya cuma pengen nyampein aja. Nah, karena saya nggak mau kejadian apa-apa sama kalian. Gua dengarnya begitu, Bang. Terus nggak lama dari situ ada lagi makhluk, nggak bilang makhluk bukan, dibilang orang juga bukan. Jam 1 malam ngapain kongkong di atas? Ada tuh, jadi rumah temen gue tuh turunan gitu. Nah, di turunan itu kayak ada pohon-pohon gede. Nah, gue lihat di situ kayak ngkongkong bawa tongkat bongkok masuk ke gua. Dia bilang hal yang sama juga, hati-hati di belakang ada kuntilanak merah, hati-hati, jangan sembarangan di sini, jangan berisik. Dan dia pokoknya nyampein hal yang sama dah. Kayak dia kayak ngulur waktu gitu, Bang, buat kuntilanak ini nggak masuk ke gua gitu, buat ngelindungin gua. Maksudnya dia mau masuk ke tubuh gua biar kuntilanak merah ini nggak bisa masuk gitu. Jadi ada isinya di dalam gua. Dalam waktu singkat ini dua makhluk masuk. Dua makhluk langsung, Bang, dalam waktu 10 menit ada gitu, ngobrol panjang. Nah, dia minta kopi di situ, akhirnya dikasih kopi. Gua ngopi itu, tapi dalam keadaan gua dimasukin. Gua ngerasa situ gua ngopi, gua ngambil, gua juga berasa, gua minum berasa, tapi nggak bisa ngendaliin. Pokoknya tiap gua kerasukan itu nggak pernah melek, merem, tapi gua tahu kondisi sekitar gimana. Pokoknya kayak mata batin gua tuh kebuka, gue tahu apa aja yang ada di situ. Ternyata emang benar, di belakang pos ini kan ada pohon pisang gitu banyak. Nah, di depan ini empang. Nah, yang di kebun ini dia dari tadi pas gue datang katanya emang pengen masukin gue, cuman dihalangin sama dua makhluk ini gitu. Maksudnya biar di dalam gue ini ada isinya. Nah, habis ngaji kan ada suatu pos tuh, nah nongkrong di situ, depannya empang. Di belakang pos ini bocah ngebelakangin pohon pisang situ. Nah, ternyata di pohon pisang ini ada makhluk namanya kuntilanak merah. Setahu gua kuntilanak kan cewek gitu, ternyata kuntilanak merah ini cowok yang masuk ke gua. Tahu dari mana? Tahu dari wujudnya, Bang. Panjang. Enggak panjang. Dia kayak pakai gaun warna merah doang gitu, muka hitam, di belakang pohon pisang kayak ngintip doang itu, Bang, kagak nampakin diri. Pokoknya gue kayak di belakang kepala gue ini kayak ada mata juga dah, pokoknya kelihatan semua sekeliling tapi hitam. Gue cuma bisa ngeliat makhluk-makhluk itu doang. Nah, singkat cerita dia pergi. Dia juga udah mungkin gak kuat di dalam tubuh gue karena gue selalu maksa, keluar lu. Gue gak mau, gue capek karena di situ gue mulai menggigil, Bang, badan gue. Pokoknya campur aduk lah, menggigil, panas, ganti-gantian itu cuaca badan gua. Akhirnya kuntilanak merah ini masuk, berhasil dia masuk ke gua. Situ gua langsung nyiksa diri gua sendiri, Bang. Gua betul-betukin pala karena emang panas banget dimasukin dia, Bang. Gua betul-betukin pala, gua teriak-teriak panas. Akhirnya teman-teman gua pada ngambilin air dah tuh. Nah, teman gua yang bisa ini ngomong ke kuntilanak merah ini, nggak tahu dia ngomong apa, kayak telepati gitu dah. Tiba-tiba rambut gue dijambak sama dia kayak kesel gitu ke makhluk ini yang di dalam diri gue. Tapi gue berasa sakitnya pas dijambak, gue berasa ini dijambak nih. Ada interaksi ya? Interaksi mah nggak ada, Bang. Antara temen gue sama makhluk ini ada telepati, ngerasa kayak ada sentuhan gitu, kayak ada yang sentuhan, kayak ada yang tabrakan gitu, Bang. Kan di situ gua iya panas, badan gua panas banget, kayak dibakar. Nah, akhirnya dia kalah tuh, dia pergi. Temen gua bilang, katanya kita terlalu berisik di situ. Kita main gitar nggak inget waktu, kita nongkrong inget waktu.
dia mungkin keganggu, mungkin nggak ada yang pernah seberisik itu mungkin di pos itu, kan itu pos ronda kayaknya, niatnya emang pengen yasinan, cuma sembari nongkrong nemenin temen gua sampai pagi. Nah di situ gua belum pernah lihat sama sekali bang almarhumah teman mama saya, mama temen gua ini, belum pernah lihat fotonya, belum pernah ketemu langsung. Tiba-tiba mulut gua kayak asalnya plos, kan namanya sebut aja Joko ya bang. Jok, mama lu gemuk ya? Dia langsung bilang, dia langsung kaget gitu. Ah, iya Ki, kok lu tahu Ki? Di mana Ki mama gua Ki? Gue pengen ketemu. Mana? Temen ngomong ke teman saya. Mana sih? Gue pengen lihat dong. Gue pengen lihat mama gua. Gak bisa, karena emang gak sembarangan. Dari situ gue ngerasa bersalah karena gue asalnya pos. Gue ngeliat mamanya ini almarhumahnya jalan dari kali ke arah rumahnya dia. Pulang pakai baju serba putih, rambut terurai, pokoknya masih seger gitu dah, kayak nggak, bukan gue kayak orang sakit. Ngeliat saya doang bang, jalan dia ke rumahnya, tapi situ pokoknya padahal situ ramai orang, tapi gue kayak ngeliatnya dia doang jalan bang ke arah rumahnya, muka datar. Makanya gue bisa lihat, bisa bilang gemuk karena emang jelas banget di depan gue. Habis dimasukin kuntilanak merah itu, gue langsung bisa ngeliat mamanya gitu. Padahal dia yang ngajakin main setan, dia juga yang takut. Gue udah bilang dari awal, jangan, capek masukin setan tuh, pegel badan kayak habis maraton, nggak bisa dikejar. Apaan tahu dah. Capek banget. Apalagi itu kalau misalkan sering banget gitu kemasukan, jadi sering gampang ngerasa ditabrak dikit mual, ditabrak dikit pusing, kita langsung tertuju ke satu objek gitu, berarti itu ada bang. Gua ngerasanya kayak misalkan gua ngeliatin pohon goyang, terus gua lagi nongkrong tiba-tiba ngeliatin lagi, berarti itu gua ngerasa ada. Jadi lebih peka bang sama keadaan sekitar. Kalau di rumah nggak pernah bang, jarang. Mungkin pas lagi sholat gitu digangguin suara-suara atau suara ketok-ketok di dalam lemari, gitu doang sih paling. Nah, pas dimasukin kakek-kakek ini bang, yang di empang ini, sempat terjadi dialog tuh antara makhluk ini dan teman saya. Dialognya kira-kira teman saya bilang, Assalamualaikum. Nah, makhluk ini jawab, Waalaikumsalam. Nah, habis itu teman saya jawab, nanya lagi tuh, pokoknya nanya-nanya dari mana. Cuman saya jawabnya lama. Mungkin karena teman saya ini kesel atau apa, panik juga. Akhirnya kepala saya didengakin tuh, didengakin. Tiba-tiba tangan saya kayak gerak sendiri, nangkis tangan dia. Nah, di situ dia bilang, kakek makhluk ini, dia bilang, jangan songong lu. Sebelum ada lu di sini, gua udah duluan di sini. Gua udah lama di sini. Sebelum lu lahir juga gua udah di sini. Jangan songong sama gua. Akhirnya temen gua cuma jawab, iya maaf maaf. Nah di situ dia minta kopi. Nah, minum tuh kopi dikasih sama temen gua. Berasa gua ngopi. Nah dia nyampein pesan, kalau yang di belakang ini jahat, kuat, terus kayak dia tuh nyebelin, agresif juga, pokoknya kuat dah. Nah mungkin sebenarnya kakek-kakek ini bisa ngelawan, tapi karena mungkin dia tempatnya di situ doang, dia nggak bisa kemana-mana. Karena yang gue lihat dia cuma bertawa doang bang di atas empang, ngambang. Jadi dia cuma bisa nyampein pesan kalau yang di belakang jahat. Akhirnya ditantang dah tuh temen gue. Nah di situ gue kagak terjadi dialog apapun, kayak tapi gue ngerasa kayak ada benturan itu bang dalam tubuh gue, kayak diadu gitu dah pokoknya. Tiba-tiba rambut gue dijambak, awas masukin temen gue lagi, pergi lo. Udah tuh habis dijambak, dibenturin lagi kepala gue. Habis itu udah gue sadar, bangun-bangun, sadar-sadar, gue nggak bisa melek sama sekali. Badan gue menggigil banget, pokoknya sampai kayak udah sekorotul maut dah, menggigil banget. Padahal di situ angin nggak ada, pokoknya angin biasa aja, tapi badan gue menggigil sampai diambilin teh sama temen gue. Akhirnya dia udah keluar, gue menggigil sampai tiba-tiba udah pagi.
udah jam 12 siang. Situ gua nggak tahu apa-apa. Nah setelah si merah ini keluar, di situ masih ada efek-efek bang dikit, kayak misalkan entah lidah gua yang kaku, badan gua yang menggigil banget. Terus pas siang kan itu gua tidur tuh, tidur bangun-bangun siang hari bang. Nah pas siang hari ini katanya temen gua ngobrol sama gua, pas gua diajak ngobrol itu kayak orang linglung, bengong, banyakan bengong, ditanya nggak jawab, ditanya kayak linglung gitu, lihat kanan kiri, kayak masih ada efek-efek kekuatan dia. Karena berarti benar apa yang hantu empang bilang sama hantu yang di atas rumah teman gua bilang itu, bahwa dia kuat. Itu benar, karena pas gua dimasukin engkong-engkong itu yang di empang itu biasanya bang, kayak misalkan kepala gua cuma pusing, mual, kayak biasa dah, kayak si hantu yang di tempat tongkrongan gua juga, kayak pusing doang, pegal badan, udah. Tapi mah si merah ini beda, lidah gua masih kaku, masih kayak nggak bisa ngomong, masih gagap kayak orang bisu dah pokoknya, tanya linglung. Berarti kan apa yang si merah ini bilang sama hantu empang bilang kan nggak sinkron. Hantu empang bilang dia jahat, tapi si merah ini bilang dia baik, bahwa kalau dia yang disudutin terus, dia yang dibully, dia yang difitnah. Dibanding terbalik ya. Iya bener terbalik, paling victim dia.